Ucapannya buat publik murka. Sosok Hakim Etik Purwaningsih dicatut di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Hakim Etik Purwaningsih kembali mencuat di sidang peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Nama Hakim Etik Purwaningsih diungkap Titin Prialianti saat dihadirkan sebagai saksi sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti mengungkap peran Hakim Etik Purwaningsih yang menjadi Ketua Majelis Sidang Terdakwa Saka Tatal pada 2016 silam. Saat itu Titin menjadi kuasa hukum Saka Tatal merasakan perlakuan yang tidak semestinya dari Etik. Pertama, Hakim Etik diakui Titin turut memicu reaksi publik kepada Saka Tatal dan dirinya setelah diwawancara wartawan. Dalam wawancara itu Hakim Etik menguatkan isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa dan sadis di balik tewasnya Vina dan Eki. Itu yang disampaikan Hakim Ketua, Ibu Etik ketika ditanya wartawan, geng motor, kekejamannya sangat sadis. Saya masih pegang clipping korannya, ungkap Titin di sidang PK terpidana kasus Vina yang dipimpin Hakim Ari Ferdian. Akibat ucapan itu, diakui Titin, setiap kali Saka Tatal dibawa ke ruang sidang, menuju lorong, dia mendapat perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan anggota Dewan Pak Jafarudin yang langsung memimpin, dengan suara keras mengatakan, nanti anaknya pengacara juga akan mengalami nasib serupa Vina, ungkap Titin sambil menangis. Mobil saya juga digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh, imbuhnya. Titin juga menyebut, majelis hakim yang diketuai Etik juga membiarkan intimidasi yang terjadi di dalam ruang persidangan. Saksi alibi yang dihadirikan, datang jam 9 pagi, sidang menjelang maghrib. Sidang sangat lelah, psikologi kami juga sangat rusak, ungkap Titin yang juga kuasa hukum Sudirman pada sidang tahun 2016 sampai tahun 2017. Titin mengungkapkan, saat itu, aparat kepolisian yang mengamankan sidang bersenjata lengkap di pintu ruang sidang Saka Tatal. Selain Hakim Etik Purwaningsih, Titin juga menyinggung majelis hakim yang menyidangkan perkara 7 terdakwa kasus Vina lainnya. Titin yang mendampingi Sudirman merasakan kondisi yang lebih parah. Di sidang terdakwa dewasa ini, 2 perkara dijadikan 1, yakni nomor 3 dan 4. Jadi, walaupun dia memegang perkara nomor 4, Sudirman, yang digabung dengan Hadi DKK, dia juga bisa menyaksikan sidang Rivaldi dan Eko. Namun tidak boleh bertanya. Lebih jauh Titin mengungkapkan tekanan psikologis yang luar biasa selama sidang. Kalau jaksa menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa, saya yang bisa bercerita, katanya. Menurutnya, psikologisnya dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol saat memberikan keterangan. Jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol ditaruh, justru yang ngomong pistol disimpan karena kekhawatiran dari pengacara, ungkapnya. Lalu, lanjut Titin, ada anggota kepolisian yang bersaksi dalam kondisi tidak stabil. Dia marah-marah di persidangan. Saat itu, terpidana sempat ditanya apakah dipukul polisi ini, dan terdakwa Eko mengangguk sambil mengatakan kalau benar anggota polisi ini yang memukulnya. Setelah itu, saksi dari kepolisian ini bangun, menarik kursi dan sebelum keluar sidang, dia berbalik, menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis depan jaksa. Dia lalu keluar dan membanting pintu. Itu penganiayaan secara psikologis, tidak siapapun berani menegur. Malah Hakim Ketua mengatakan, mohon maaf harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela saat itu, ungkap Titin dengan suara bergetar. Terkait penganiayaan yang dialami terpidana, dikatakan Titin, di persidangan para terdakwa mengaku disiksa,
disetrum, diminta mengakui BAP yang ditulis di papan tulis hingga disuruh minum air kencing. Saya cantumkan dalam pledoi, tapi diabaikan majelis hakim, tegasnya.